A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Syawal tahun 1446 Hijriah atau 22 April 2025, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 912. Di halaman 912 kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu bab muamalah pada pasal yang ke-10. Ini pembahasan tentang jinayat dan seputar hukumnya. Atau mungkin ringkasnya kita katakan ini pembahasan tentang tindak kriminal. Ya, pembahasan tentang tindak kriminal. Dan lanjutan pembahasan adalah di halaman 912 tentang diat syijat. Ya, pembahasan tentang diat syijat. Satunya lagi ada, yaitu pembahasan tentang jirah. Ya, pembahasan tentang jirah. Apa bedanya? Bedanya kita perhatikan. Yang pertama, diat syijat dulu. Jadi ada diat syijat, ada diat luka. Diat ini artinya apa? Denda. Kalau syijat ini identiknya luka di kepala atau luka di wajah. Tapi kalau yang satunya lagi, jirah, itu luka selain di kepala dan selain di wajah. Nah, berarti di sini ada pembahasan
luka di kepala, di wajah. Ada lagi satu lagi, luka di selain kepala dan wajah. Ada ketentuan dendanya, ada ketentuan diatnya. Bagaimana pembahasannya kita perhatikan. Bagian yang pertama adalah diat syijat dulu. Di sini disampaikan yang pertama apa yang dimaksud dengan syijat. Tadi kita sudah sampaikan sekilas saja. Syijat itu luka di kepala dan wajah. Kalau jirah yang satunya lagi luka di selain kepala dan wajah. Nah, di sini dikatakan syijat adalah luka pada kepala atau muka. Kemudian menurut pendapat ulama salaf, menurut pendapat ulama terdahulu, ini aturannya ada 10. Disebutkan 5 itu ada penjelasannya dalam syariat, bagaimana aturan diatnya. Kemudian yang 5-nya lagi itu tidak dijelaskan aturannya. Nah, terkait diat syijat, jadi kalau ada luka di kepala atau di wajah, ini ketentuannya ada 10. Bedanya apa? Bedanya 5 ada dalilnya, yang 5 tidak ada dalilnya. 5 ketentuannya diatur sama syariat, yang 5 lagi tidak diatur. Kita perhatikan penjelasan berikutnya. Hukum syijat, hukum luka di kepala atau luka di wajah. Yang 5 yang ada ketentuannya dalam syariat, kita lihat di halaman 913. Yang pertama istilahnya adalah al-mudihah. Al-mudihah itu artinya apa? Artinya luka kelihatan tulangnya. Ini di wajah. Luka kelihatan tulangnya. Ya gara-gara dia di wajah ini luka kelihatan tulangnya begitu. Kalau begitu yang terjadi namanya al-mudihah. Ini kalau diproses laporannya masuk ke ulil amri kelihatan tulang, maka kena pasal ini, kena aturan ini. Diatnya 5 ekor onta. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama di halaman 913. Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil mawadih. Mawadih itu istilah mudihah. Artinya luka yang kelihatan tulang. Khamsun minal ibil, maka aturan diatnya adalah 5 ekor onta. Ini kalau terjadi ada 2 orang berantem, kemudian gara-gara yang satunya luka di mukanya atau luka di kepalanya kelihatan tulang, maka akan kena pasal mudihah. Dia akan diproses hukum, kena diat, bayar denda 5 ekor onta. Itu maksudnya. Nah, di sini pelajarannya apa? Pelajarannya tidak boleh kita menumpahkan darah orang Islam. Darah orang Islam itu mahal. Ini aturan dari syariat, ini aturan standar. Sebetulnya kalau mau dihargakan lebih mahal daripada 5 ekor onta itu. Jadi orang Islam itu mulia. Nah, tidak boleh sembarang ditumpahkan darahnya, main asal tonjok gitu.
Ini nggak boleh. Itu yang pertama, namanya mudihah, luka yang kelihatan tulang. Kemudian yang kedua namanya al-hashimah. Al-hashimah ini luka yang tulang itu patah. Ini di muka ini kan ada tulang. Jadi setelah dironsen tulangnya patah, maka dia kena pasal al-hashimah. Nah, dietnya 10 ekor onta. Ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, kemudian juga riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, disebut ini hadis sampai kepada Zaid bin Sabit. Dikatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aujaba fil hashimah, menetapkan di dalam kasus al-hashimah, luka di kepala, luka di wajah yang bikin tulang patah, ashran minal ibil, dietnya adalah 10 ekor onta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga namanya al-munaqqilah. Al-munaqqilah, ya gara-gara dia luka tulangnya pindah, geser, pindah tempat, tulangnya geser, tulangnya dia nggak apa namanya, kalau tadi yang pertama tulangnya kelihatan, yang kedua tulangnya patah, yang ketiga tulangnya geser, namanya munaqqilah. Ini dietnya 15 ekor onta. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i di halaman 913, dalil yang ketiga. Hadis Amr bin Hazm, Nabi tulis surat, Nabi tulis ketetapan, ada ketentuan wa fil munaqqilah, dalam kasus al-munaqqilah, tulang geser, tapi bagian kepala, bagian wajah. Hamsa asyrata minal ibil, dietnya 15 ekor onta. Kemudian yang keempat ada namanya al-ma'mumah, luka tembus ke otak. Ya, luka tembus ke otak. Dietnya 1/3 dari diet utuh. Diet utuh ini berapa? 100 ekor onta. Ini kalau ada luka tembus sampai ke otak, maka dietnya 1/3-nya. Ya, dietnya 1/3-nya. Ya, 1/3-nya bisa dikembalikan hitung-hitungan pastinya oleh hakim nanti. Ya, tapi kalau hakim di negaranya nggak ada aturan, ya sudah. Kita ketahui secara amanat ilmiah dalam Islam seperti ini. Nabi mengatakan wa fil ma'mumah sulusud diyah. Dalam kasus al-ma'mumah, luka sampai tembus ke otak, maka dietnya sulusud diyah, 1/3 diet. Kemudian yang kelima namanya ad-damighah. Nah, ad-damighah, luka otaknya robek. Kalau yang al-ma'mumah nyampe ke otak lukanya tapi nggak nyampe robek. Kalau ad-damighah otaknya nyampe robek. Ya, dikatakan walaupun luka tersebut lebih parah dari ma'mumah, akan tetapi dalam dietnya sama dengan luka ma'mumah, yaitu 1/3 dari diet yang utuh. Tapi secara pengertian ad-damighah otaknya nyampe robek,
tapi dietnya sama dengan al-ma'mumah. Ya makanya hati-hati sama jiwa seorang muslim. Nanti kalau dia tahu ilmunya, kejadian keluarga digituin sama orang, minta diet seperti ini, ya dia harus bayar. Tapi kalau kasusnya sampai ke pengadilan, akhirnya gimana-gimana, ya udah ikutin apa kata pengadilan. Kalau pengadilannya tidak berhukum Islam, ya sudah apa adanya saja, nanti bagaimana ketok palu prosesnya itu aja yang diikutin. Tinggal nanti gimana-gimananya antara hakim dengan Allah Subhanahu wa taala, serta antara yang bersangkutan dengan korban di hadapan Allah nanti juga. Berarti yang 5 yang ada dalilnya namanya al-mudhiha, luka kelihatan tulang di bagian kepala sama di bagian muka, 5 ekor onta. Kemudian yang kedua al-hashimah, luka tulangnya patah di bagian kepala, di bagian muka, 10 ekor onta. Kemudian yang ketiga al-munaqqilah, tulangnya geser bagian kepala, bagian muka, 15 ekor onta. Kemudian yang keempat al-ma'mumah, kulitnya robek sampai tembus ke otak. Ini sepertiga diat. Kemudian yang kelima ad-damighah, kulitnya robek sampai seotak-otaknya kelihatan. Ini sama diatnya dengan al-ma'mumah, walaupun ad-damighah kasusnya lebih parah. Ya, tapi ini nanti kalau terjadi di tengah-tengah masyarakat kasus berantem sehingga terjadi seperti ini, ada orang tawuran, udah jatuh tuh anak, dihajar palanya, dicari pelakunya, kemudian yang terjadi kasusnya yang al-mudhiha atau al-hashimah atau al-munaqqilah atau al-ma'mumah atau ad-damighah, maka dia akan dikenakan dietnya. Tapi kalau terjadi kasusnya ternyata kematian, dia mati, ya dietnya diet utuh 100 ekor onta. Tapi kalau ternyata sampai proses di hakim, ini ketok palunya berbeda, ya sudah, ikuti apa kata hakim, tinggal nanti hitungan pastinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 yang ada dalilnya. Kemudian 5 lagi yang tidak dijelaskan dalilnya, tidak dijelaskan aturannya, ada istilahnya di halaman 914. Ada 5. Yang pertama namanya al-harisah, luka robek kulit sedikit, kemudian tidak mengeluarkan darah, lecet doang. Kemudian yang kedua ada namanya ad-damiyah, yaitu luka ngeluarin darah. Kemudian yang ketiga ada namanya al-badi'ah. Al-badi'ah, luka robek daging. Kemudian yang keempat ada namanya al-mutalahimah, luka lebih parah dari robek daging daripada al-badiah tadi, karena luka tersebut tembus ke daging. Kemudian yang kelima as-simhaq, luka tidak tembus sampai tulang karena hanya merobek kulit ari saja. Ini kalau terjadi, kita lihat ketentuannya, dikatakan adapun ketentuan hukum yang berkenan dengan diat kelima syijat di atas, dibilangnya kelima syijat, maksudnya apa? Luka di kepala atau di muka, begitu. Menurut ulama berdasarkan kebijakan dengan asumsi bahwa jika korban adalah budak, maka harganya ditaksir saat budak tersebut dalam keadaan sehat.
Kemudian harganya ditaksir lagi dalam keadaan budak tersebut terkena tindakan pidana tetapi telah sembuh. Selanjutnya perbedaan harga pada dua kali taksiran tersebut dinisbatkan terhadap harga budak tersebut pada saat sehat. Kemudian jika selisih harganya 1/6, maka diatnya 1/6 dari harganya. Jika selisih harganya adalah 1/10, maka diatnya adalah 1/10 dari harganya dan seterusnya. Tapi nanti ini ketentuannya ketentuan hakim. Kita sebagai amanat ilmiah kita memahami, sehingga nanti ketika hakim memutuskannya berbeda, ya mungkin hakimnya bisa ditegur seperti itu. Kemudian yang berikutnya dikatakan standar termudah di dalam menetapkan diat dari kelima syijat di atas yang tadi disebutkan, yang tidak dalilnya itu, khusus dewasa ini ialah menjadikan mudhiah sebagai tolak ukur barometer atau barometer di mana di dalam diatnya ialah 5 ekor onta. Oh, berarti di sini yang tadi sebelumnya dari 10 itu. Jadi kelima syijat di atas dianalogikan kepadanya, sehingga jika diat syijat ialah 1/5 dari diat mudhiah, maka diat syijat tersebut ialah 1 ekor onta. Lalu jika diat syijat tersebut 1/3 dari diat mudhiah, maka diat tersebut ialah 3 ekor onta dan seterusnya. Dengan demikian semua luka pada tubuh dianalogikan kepada mudhiah dengan bantuan dokter ahli. Berarti yang 5 tidak ada dalilnya kembali kepada mudhiah. Mudhiah ini kan yang terendah, yaitu 5 ekor onta. Jadi kasusnya dari yang tadi itu namanya apa saja? Al-Harisah, Ad-Damiyah, Al-Badi'ah, Al-Mutalahimah, sama Simhaq. Jadi dia standarnya ini harga 5 ekor onta, apa 4 atau 3 atau 2 atau 1, nanti yang menentukan dokter ahli. Kalau kita cuma nyimak doang, ya kalau kita nyimak aja. Jadi nanti kata dokter ahli forensik atau setelah visum, pemeriksaan atau yang semakna dengan itu, karena hakim itu ketika menetapkan hukum itu ada prosesnya gitu ya, tidak sembarang seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal diikuti saja arahan dokter. Oh, katanya dokter ini berarti dietnya 1 ekor onta, berarti itu. Kalau 2 berarti itu, kalau 3 berarti itu. Seperti itu. Bagaimana tingkat keparahannya, seperti itu. Ini tentang diet syijat, denda dalam Islam kalau kasus lukanya di kepala atau di muka. Kemudian yang berikutnya ada diat jirah. Lihat di halaman 914. Jirah ini ada luka pada anggota tubuh selain muka dan kepala. Berarti kalau syijat fokus di kepala sama di muka. Tapi kalau jirah ini selain di kepala dan selain di muka. Ini kita bahas, kita jadi tahu betapa mahalnya jiwa seorang muslim seperti itu. Nah, hukum jirah ini bagaimana? Kita lihat di bagian akhir di halaman 914. Dikatakan diat pada luka yang menembus perut ialah 1/3 dari diat secara utuh. Ya, sebagaimana hal tersebut disebutkan di dalam surat yang ditujukan kepada Amr bin Hazm. Nabi mengatakan, wa fil ja'ifah surusuddiyah. Luka yang menembus perut ini 1/3 diat. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian diat di halaman 915 baris yang kedua. Diat pada luka yang mengakibatkan patah atau retaknya tulang rusuk 1 ekor onta. Jadi bagian badannya yang tulang rusuk ditonjok, kemudian setelah dironsen ada luka, kena dia. Diat 1 ekor onta. Kemudian diat pada luka yang mengakibatkan patah atau retaknya tulang sikut, tulang betis, atau tulang lengan,
itu 2 ekor onta. Ya, sebagaimana ditetapkan berdasarkan ijma, kesepakatan para sahabat. Kemudian dikatakan selain luka tersebut di atas, maka diyatnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dengan mengkiaskan atau menganalogikan lukanya kepada mudhihah supaya lebih mudah. Ini kalau prakteknya di Arab Saudi, seperti yang pernah kita sampaikan, ada sopir bis, dia cerita satu kasus, sopir bis ini ngeselin gitu ya. Akhirnya dia ditonjokin, ditabokin sama 10 orang atau 15 orang gitu kan. Tahu-tahu ramai, ada ribut, datang askar, datang polisi. Nyampe lokasi, orangnya udah bonyok. Akhirnya 10 orang, 15 orang diamankan. Kemudian diproses hukum, dimintalah itu 15.000 rial. 15.000 rial. Kalau 1.000 rial berapa? Kalau 1 realnya 5.000, 1.000 rial berarti? 4 juta atau 5 juta. Berarti betul 15.000 rial. Cuman mereka nggak ada duit. Akhirnya dapatnya 10.000 rial. Jadi ditanya ini, kamu mau berapa real gitu, kata yang polisinya itu, orang yang ditabokin itu, yang dihajar sampai udah bonyok itu, tanya, kamu mau berapa dananya? 15.000 rial kalau nggak salah. Akhirnya pada patungan tuh, 15 orang berapa, 1.000. Duitnya udah ngumpul, kasih ke dia, nih selesai. Seperti itu. Itu sebagai gambaran bahwa kadang-kadang diat itu tergantung kepada yang bersangkutan. Kayak kita tahu kan, diat aslinya itu 100 ekor onta, tapi yang bersangkutan pengennya 200 ekor onta. Yang bersangkutan dengan 50 ekor onta nerima, ya sudah gitu. Cuman ya tadi kita kasih tahu aslinya, kemudian kalau dia mintanya lebih, ya kembali kepada negosiasi seperti itu, atau minta kurang juga sama, seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bima tasbutul jinayah. Jadi dengan apakah jinayat atau tindakan pidana atau tindak kriminal itu dibuktikan atau ditetapkan? Lihat keterangan, jika tindakan pidana tersebut selain pembunuhan, ya selain pembunuhan, maka dibuktikan dengan salah satu dari 2 pembuktian. Yang pertama, pengakuan pelaku. Yang kedua, kesaksian 2 orang saksi yang adil. Jadi kalau yang pada nonjokin udah ngaku, ya udah iyain aja, percaya aja gitu. Atau yang kedua, ada 2 orang saksi yang adil. Di sini bahasanya yang adil, tapi maksudnya seperti yang kita sering sampaikan di pertemuan sebelumnya, 2 saksi yang adil, kalau bahasa kita yang dapat dipercaya. Ya, orangnya sholat gitu ya, orangnya sholat, kemudian orangnya nggak pernah bohong, jujur, itu namanya adil, seperti itu. Kemudian jika tindakan pidana tersebut berupa pembunuhan, maka ia dibuktikan dengan pengakuan pelakunya, itu 1, atau kesaksian 2 orang yang adil, itu 2, atau dengan sumpah jika di dalamnya terdapat keraguan karena adanya permusuhan nyata di antara korban dengan tersangka. Ya, dengan sumpah. Berarti cara penetapannya ada 3. Yang pertama pengakuan, yang kedua 2 saksi yang adil, yang ketiga dengan mereka bersumpah. Kemudian yang berikutnya dikatakan terkait sumpah ini, sumpah dilakukan jika korban ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Kemudian keluarganya menuduh salah seorang atau salah satu kelompok telah membunuhnya, karena terjadinya permusuhan di antara mereka yang telah diketahui oleh masyarakat, serta diduga kuat bahwa ia merupakan korban dari permusuhan tersebut.
atau sebenarnya tidak ada permusuhan di antara korban dengan tersangka, akan tetapi seorang saksi bersaksi bahwa korban dibunuh oleh tersangka. Ya, hanya saja karena tuduhan itu dihukumi tidak sah kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil, sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut di atas dianggap lemah dan membutuhkan penguat, yaitu sumpah. Nah, ahli waris korban dari kaum laki-laki bersumpah sebanyak 50 kali yang dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya warisan mereka bahwa tersangka betul-betul telah membunuh korban. Kemudian lihat di catatan kaki nomor 1730 ini, dikatakan jika keluarga korban tidak berkenan untuk menerima sumpah tersangka, maka penguasa harus memberikan diat kepada mereka dan tersangka bebas dari tuduhan tersebut. Berarti yang ganti adalah ulil amri diatnya. Kemudian lanjut, jika mereka mau bersumpah, maka mereka berhak atas darah tersangka, lalu dilakukan kisos terhadap tersangka, atau mereka diberi diat. Dikatakan di catatan kaki nomor 1731 di halaman 916, jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku pembunuhan tidak boleh dikisos melalui sumpah, tetapi diwajibkan membayar diat. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pembunuh boleh dikisos melalui sumpah. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi kembali kepada hakim gimana-gimananya. Kemudian lanjutnya dikatakan jika salah seorang dari mereka menolak bersumpah, maka hak mereka menjadi gugur, dan sebagai penggantinya tersangka harus bersumpah sampai 50 kali untuk mereka, dan tersangka dibebaskan dari tuduhan. Nah, selanjutnya setelah adzan, fadhal muazzin, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Semua. Lagi ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah, kita lanjutkan. Terakhir kita bahas tadi ya bagaimana cara menetapkan jinayat dalam perkara ini. Tadi disebutkan ada dua pembahasan. Yang pertama, kalau kasusnya selain pembunuhan, maka cara menetapkannya adalah pelakunya ngaku. Kalau pelakunya ngaku, langsung diproses hukum sama hakim, sama ulil amri. Atau yang kedua, ada dua saksi yang adil. Kalau ada dua saksi, ulil amri langsung terima laporan, langsung ketok palu, beres, hukum bakal berjalan. Nah, kalau kasusnya kematian, kasusnya pembunuhan, maka cara menetapkan hukumnya ada tiga. Yang pertama, pelakunya mengaku. Jadi kalau memang sampai di pengadilan, pelakunya mengaku, ya sudah, hakim ketok palu, beres, tinggal diproses hukum. Kemudian yang kedua, ada dua saksi yang adil. Ada dua saksi yang adil, hakim ketok palu, ya lanjut hukumnya. Kemudian yang ketiga, dengan cara sumpah. Ya, sumpah ini bagaimana prosesnya? Prosesnya ahli waris tadi disebutkan 50 orang disuruh bersumpah. Jadi ketika didapati korbannya udah meninggal dunia, ahli waris udah tahu nih, ini pelakunya si fulan nih. Cuman masalahnya si fulan nggak ngaku. Kalau si fulan ngaku, beres. Kemudian masalahnya tidak ada dua saksi yang adil. Kalau ada dua saksi yang adil, beres. Diminta bukti dan lain-lain, hakim ketok palu. Ini nggak ada. Maka bagaimana prosesnya? Prosesnya 50 orang ahli waris disuruh bersumpah. Ini dalam Islam nggak sembarang nih. Mereka salah-salah bersumpah, orang dimatiin, dikisos, mereka di akhirat bahaya itu. Makanya kalau ada satu ahli waris tidak mau bersumpah, tidak jadi dikisos. Karena satu ahli waris dia nggak tahu nih, ditakut juga kan. Karena orang Islam itu hukum asalnya apa? Orang Islam itu hukum asalnya adalah adil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalnya ditanya, ini punya siapa nih? Kata orang Islam, satu orang dia bilang itu punya saya. Ya sudah, kita kasih, itu punya dia. Dia bilang kan punya dia. Nggak usah kita bilang, wah bohong ya, kenapa bohong? Nggak usah lah. Gitu. Atau misalnya kita ngobrol sama orang, kita tanya, situ tadi dari mana? Oh, tadi saya dari PGC gitu. Oh, udah percaya aja, jangan bilang bohong gitu kan. Nggak. Karena hukum asal orang Islam itu adalah adil. Begitu. Makanya ketika ahli waris 50 orang diminta sumpah, satu nggak berani karena dia tahu ya bagaimana nanti di akhirat gitu kan. Dia juga nggak mau suuzon atau lain-lain. Dia juga nggak ada sinyal-sinyal nih pelakunya benar apa enggak gitu kan. Sehingga dia nggak berani bersumpah. Maka ya sudah, kondisinya dibalik. Yang diminta bersumpah adalah pelakunya. Disuruh bersumpah sebanyak 50 kali, kemudian dia bebas. Dia bilang, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah, sampai 50 kali dia bebas. Terus kalau dia bohong bagaimana? Entar di akhirat nggak bakal bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini prosesnya seperti tadi dijelaskan. Kemudian lanjut di halaman 916 paragraf yang kedua. Ya, dikatakan begitu juga halnya dengan orang yang dituduh melakukan suatu pembunuhan tanpa adanya permusuhan di dalamnya antara korban dengannya, maka ia dibebaskan dari tuduhan tersebut dengan bersumpah 1 kali. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, selesai begitu. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa suatu peristiwa pembunuhan dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memutuskannya dengan bersumpah. Beliau bersabda kepada keluarga korban, atahlifuna, apakah kalian berani bersumpah, wa tastahiquna qatilakum, sehingga kalian nanti berhak terhadap pelaku pembunuhan itu. Al sahibakum bi aimani khamsina minkum, kalian sumpah dulu, nanti baru proses kisos. Berani nggak? Gitu. Jadi ada satu orang terbunuh, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, kalian bilang yang bunuh siapa? Si fulan. Berani nggak kalian 50 orang bersumpah?
Kalau kalian berani 50 orang bersumpah, pelakunya dia, kita kisas. Tapi kalau enggak, nggak bisa kita kisas. Seperti itu. Kemudian keluarga korban menjawab, bagaimana kami mau bersumpah? Sedangkan kami belum melihatnya. Takut mereka berarti. Karena nggak sembarang juga asal main kisas-kisas. Maka Rasulullah mengatakan, fatubarri'ukumul yahudu khamsina yaminan. Nah, orang-orang Yahudi ya, yang para tertuduh itu terbebas dari tuduhan kalian dengan 50 kali sumpah. Nah, berarti di sini keterangan yang tadi disebutkan, yaitu 50 ahli waris bersumpah, mereka nggak berani. Orang yang tertuduh 50 kali bersumpah dibalikin. Dengan itu dia terbebas, nggak jadi dikisas. Mereka berkata, bagaimana bisa kita mengambil sumpah orang kafir? Kemudian Rasulullah SAW memberi mereka korban diat dari harta beliau sendiri. Berarti di sini Rasulullah sebagai ulil amri tanggung jawab. Ya, diatnya dari ulil amri seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Diambilnya dari mana? Mungkin dari Baitul Mal. Ya, Rasulullah ulil amri di kala itu Rasulullah tanggung jawab. Ini yang ada pernah kita simak, ada hadis tentang Nabi SAW nanggung diat masyarakat. Kayak model kayak begini. Ada kasus pembunuhan, pelakunya orang Yahudi. Kalau dalam syariat Islam aturannya kayak tadi. Kalau kalian 50 ahli waris berani bersumpah, ini kita kisas nih Yahudi. Cuman 50 ahli waris tadi mereka nggak main berani-berani bersumpah karena kan tanggung jawab di akhirat kalau asal sumpah. Sementara mereka nggak ngelihat, mereka bilang mereka nggak ngelihat pembunuhannya, takut juga mereka bersumpah. Akhirnya karena kalian tidak berani bersumpah, kita minta orang Yahudi yang bersumpah balik buat menolak tuduhan itu. Setelah itu orang Yahudi itu beres, mereka nggak terima. Rasulullah bayarin diatnya secara pribadi sebagai ulil amri. Nah, seperti itu. Nanti kalau kapan waktu kita ketemu riwayat terkait, nanti kita ingatkan poin ini insyaallah. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu pernah juga kita bahas bagaimana di antara tanggungan Rasulullah itu Rasulullah bayar diat orang, tapi model-model kasus seperti ini. Nah, nggak tahu paham atau bingung? Paham? Siapa yang bingung? Iya, jadi sumpah bukan 50 kali, 50 orang ahli waris. Jadi ada satu terbunuh. Kemudian ada satu terbunuh, kemudian tahu-tahu didapetin udah mati aja. Ahli warisnya tahu ini yang ngebunuh nih si fulan. Nah, kalau kasus hadis ini si fulan ini orang kafir. Kata Rasulullah, kalian berani nggak bersumpah beneran yang bunuh si fulan? Kata mereka, nggak berani lah, kita nggak ngelihat. Gitu. Ya sudah, kalau gitu si fulan ini akan bersumpah 50 kali ngebalikin bahwa dia tidak membunuh. Demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak melakukan. Keluarganya nggak terima. Kita nggak terima, itu orang kafir. Akhirnya Nabi mengeluarkan diat dari pribadinya biar pelipur lara seperti itu. Ya kalau bingung nanti kalau ada kasus itu urusan hakim. Ya, tapi kita secara amanat ilmiah kita pahami alurnya seperti itu, gitu. Nah, di belakang ada yang ditanya? Tidak ada. Fadhal. Nah, seseorang yang melakukan kesalahan tersebut sudah ditegakkan padanya di sosmed. Terus yang pelakunya ini bertobat. Nah, terusnya itu bagaimana kaidah dalam terima sebuah tobat kan bagian si pelaku kejahatan ini sudah diampuni dosanya dan si haknya si korban ini di akhirat bisa digantikan oleh Allah umpamanya di kerasa. Tapi bagaimana kalau si pelakunya ini nggak bertobat tapi dia bayar kisos sudah di kisos ya, tapi dia nggak bertobat, hanya tanggung jawabnya di dunia aja selesai. Dia kira-kira si korban harus bisa nuntut guys.
haknya gitu. Si korbannya meninggal lah gitu. Korbannya meninggal. Korban meninggal. Kemudian pelakunya, Dalam kasus yang pertama si pelakunya bertobat. pelakunya bertobat. Nah, berarti kan secara kaidah diterima sebuah tobat kan Urusannya nyampe ke hakim nggak nih? Kalau nyampe ke hakim, proses hakim. sampai ke hakim. Nah, di kisas, Di akhirat si korban yang meninggal ini kan haknya diwakilin oleh Allah gitu kan. Si ini udah bertobat udah alhamdulillah sudah sama Allah. Dan tadi kisah juga Iya. oleh kasih sebelahnya si pelakunya nggak bertobat nih gimana? Tapi di kisah setelah di akhiratnya tetap bisa ditutup oleh si korban. seperti itu, wa hisabuhu 'alallahi azza wajal. Jadi hitung-hitungnya yang lebih tahu adalah Allah. Jadi istilahnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, korbannya dia bertobat, dikisos mati, ya kan? Kalau taunya kita orang bertobat kan diterima taubatnya gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua, pelakunya dia taunya kita menilai secara zahir, ini anggapannya dia tidak bertobat, tapi tetap aja dikisos mati. Itu bagaimana gitu ya? Kita nggak tahu, wa hisabu 'alallahi azza wajalla. Kalau kita pengen ngomong harus pakai dalil. Kita ngomongnya apa, dalilnya harus sesuai seperti itu. Sementara kita nggak tahu jawaban pastinya, jadi nggak ada dalilnya, kita nggak bisa bahas itu, nggak bisa jawab itu. Gitu. Tapi yang jelas terkait orang yang membunuh orang yang membunuh seseorang, pelaku pembunuhan, kita pernah sampaikan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu ada 3 urusan. Yang pertama dia urusannya sama Allah, taubat. Ini biasanya lebih mudah. Yang kedua, dia urusannya sama keluarga yang dibunuh. Entah jadinya kisos, atau jadinya diat, atau jadinya dimaafkan gratis. Kemudian yang ketiga, nanti urusannya sama yang korban, yang terbunuh. Itu entah di akhirat gimana-gimananya. Apakah karena dia udah dikisos nanti dibelain sama Allah atau bagaimana, itu di akhirat kita nggak tahu. Yang jelas, ringkasnya dia bakalan berurusan dengan 3. Yang pertama berurusan sama Allah. Yang kedua, dia berurusan sama keluarga korban. Yang ketiga, dia berurusan sama korban. Sama Allah lebih mudah. Sama keluarga korban 3 kemungkinan, dikisos, diat, atau gratis dimaafin. Kemudian sama yang korban itu nanti di akhirat, Allahu a'lam. Gitu. Iya, kita hanya bisa bilang wa hisabuhu 'alallahi azza wajalla. Yang tahu gimana-gimananya hanya Allah saja. Nah, tapi yang jelas ini kasus besar ya, kasus besar. Ini kita bahas, ini kita jadi tahu ini kasus besar seperti itu. Ya wallahu a'lam. Ada lain? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, berikutnya di halaman 917 kita masuk pasal ke-11, fil hudud. Ini masalah hudud. Kalau yang sebelumnya masalah apa? Jinayat. Jinayat itu tadi kasus kriminal gitu, tindak kriminal. Yang berikutnya masalah hudud. Hudud ini lebih ke aturan-aturan syariat atau hukum had. Nanti akan ada beberapa yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Yang pertama nanti ada hukum had pelaku mabuk, pelaku minuman keras. Kemudian nanti yang kedua ada hukum had qazaf. Qazaf itu menuduh orang lain berzina. Kemudian nanti yang ketiga ada hukum had zina. Kemudian nanti yang keempat ada hukum had mencuri. Kemudian yang kelima ada hukum had al-muharibin. Ya, orang-orang yang pemberontak begitu ya, pemberontak. Apa di terjemahan bilangnya?
orang-orang yang ngangkat senjata. Kemudian yang keenam ada ahlul baghi, pemberontak. Ya. Pemberontak. Kemudian yang ketujuh ada orang-orang yang kena hukum had dibunuh. Siapa saja mereka nanti akan dibahas. Ada di antaranya orang yang murtad di antaranya. Kemudian ada lagi dukun. Kemudian orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedelapan ada permasalahan ta'zir. Ta'zir ini istilahnya ya sanksi lah, punishment seperti itu. Kemudian yang ke-9 nggak ada, ke-8 berarti hanya 8 saja ya, hanya 8 apa 9 kalau di kitab terjemah 8 ya. Nah ada 8 berarti tipe kayaknya dari kitab naskah Arabnya di sini, karena di awal dikatakannya 9. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah, karena mungkin kita pernah dengar sekilas lah terkait pembahasan, tapi nanti detailnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas bagaimana hukum had orang yang minum khamar. Mungkin kalau kita bahas secara di tempat kita tinggal mungkin nggak seperti ini gitu, tapi kita secara amanat ilmiah kita harus ketahui bagaimana hukum Islamnya begitu. Dan insya Allah ketika kita bahas, kita kaji, kita ketahui, hadirnya kita di majelis ilmu udah keberkahan lebih buat kita gitu. Tinggal kita simak saja, oh ternyata dalam Islam pembahasannya seperti itu gitu. Ini kita bisa sampaikan kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Kita bisa bilang sama dia, ini kalau dalam Islam kamu udah diginiin. Nah, cuman Allah mungkin masih sayang, jadi mumpung masih ada umur, bertaubat dan seterusnya lah, diajak lebih baik seperti itu. Dan ini bisa jadi bekal buat kita untuk nasihatin orang gitu kalau kita tahu ilmunya. Saya kira cukup. Nanti insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang, yaitu permasalahan hudud. Ya, hudud, hukum had. Berarti yang akan datang insya Allah had khamar. Nah, ada berarti had dan had. Had itu adalah hukum had. Jadi ada had khamar, ada had qazaf, ada lagi had zina, kemudian yang tadi ya, apa namanya, had sariqah, ada had apalagi. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini Allahu a'lam. Mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.